Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa mi'daril adim. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penonton video Basuki Utomo Channel, yang saya hormati saudara-saudara sekalian, teman-teman YouTuber yang berbahagia. Alhamdulillah, ya Allah, curahkanlah sholawat atas junjungan kami baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dapat membuka sesuatu yang terkunci, penutup dari semua yang terdahulu, penolong kebenaran dengan jalan yang benar, dan petunjuk kepada jalanmu yang lurus. Semoga Allah mencurahkan rahmat kepada beliau, kepada keluarganya, dan kepada semua sahabatnya, serta seluruh umatnya, dengan sebenar-benar kekuasaannya yang maha agung. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan sekedar unek-unek saya. Selama sekian tahun kita telah melaksanakan reformasi ini. Tentunya kita tidak dapat menghilangkan nama Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Rais MA. Beliau adalah lokomotif reformasi. Sekalipun pada saat-saat ini nama beliau mulai banyak menimbulkan kontroversi, mulai banyak dipertanyakan oleh umat. Marilah pembahasan ini kita awali dari riwayat hidup beliau. Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Rais MA lahir 26 April 1944. Adalah politikus Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Ketua Majelis Syuro Partai Umat sejak awal dideklarasikan pada tanggal 29 April 2021. Selain itu, beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sejak 3 Oktober 1999 hingga 30 September 2004. Ia dikenal sebagai tokoh Muhammadiyah. Ia juga dikenal sebagai pendiri Partai Amanat Nasional dan pendiri Partai Umat. Namanya mulai mencuat ke kancah perpolitikan Indonesia sebagai salah satu orang yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah menjelang berakhirnya kekuasaan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Setelah partai-partai politik dihidupkan kembali pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, beliau ikut mendeklarasikan pendirian Partai Amanat Nasional PAN. Ia menjabat sebagai Ketua Umum PAN sejak partai tersebut berdiri sampai tahun 2005 dan tidak mencalonkan diri sebagai Ketua Umum di Kongres kedua. Amin menyatakan keluar dari partai besutannya itu
karena merasa PAN tidak sesuai lagi dengan azas dan gagasannya seperti dahulu. Ia bersama beberapa tokoh politik dan para loyalis beliau lainnya bersama pendukungnya di seluruh Indonesia mendirikan organisasi politik baru bernama Partai Umat pada tanggal 28 April 2021. Saat ini menjadi Ketua Majelis Syuro Partai Umat dan menunjuk Dr. Ing Haridho Rahmadi Eskom MST sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Umat untuk periode awal. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita kembali flashback ke tahun-tahun awal di mana beliau menjadikan dirinya menjadi lokomotif reformasi. Pada awalnya saya sangat kagum dan bangga terhadap beliau karena berani menantang Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun. Saya betul-betul kagum. Saya betul-betul bangga kepada beliau. Dan saya selalu mengikuti berita-berita tentang beliau. Tapi herannya pada saat ini, beliau bisanya hanya nyinyir. Hanya mengkritisi sesuatu yang tidak perlu dikritisi. Mungkin menurut beliau tetap menempatkan dirinya sebagai lokomotif perubahan bagi bangsa ini. Tapi nyatanya banyak masyarakat yang merasa tidak nyaman atas statement-statement beliau. Awalnya saya begitu mengidolakan beliau, tapi dalam kenyataannya hari-hari terakhir ini saya hanya mendengarkan nyinyiran-nyinyiran beliau yang sangat tidak bermanfaat untuk kemajuan bangsa ini. Sebenarnya saya sangat berharap bahwa beliau itu diwafatkan oleh Allah pada waktu beliau menjadi lokomotif reformasi. Tentunya beliau akan menjadi pahlawan reformasi. Tapi sampai ke belakang-belakang ini tidak ada yang dapat kita petik dari seorang yang namanya Amin Rais. Tidak ada yang dapat kita jadikan suri tauladan kecuali yang kita lihat bersama. Begitu menggebu-gebunya beliau untuk mendapatkan kekuasaan. Sekalipun cara-cara yang digunakannya adalah cara-cara yang baik, yaitu dengan mendirikan partai politik. Tetapi sulit sekali bangsa ini dapat menerima Bapak Amin Rais dengan perilakunya seperti saat ini. Dan kemungkinan beliau akan menjadi capres adalah sangat jauh. Sangat tidak mungkin, karena beliaunya sendiri yang membuat tidak mungkin. Karena perilaku politiknya yang tidak memungkinkan beliau menjadi capres atau menjadi apapun yang akan bermanfaat bagi bangsa ini. Sebenarnya kita sudah capek menghadapi orang yang bernama Amin Rais ini. Di media-media sudah banyak berseliweran.
Sudah banyak pengamat-pengamat yang telah menyampaikan bahwasannya untuk saat-saat ini beliau sudah tidak bisa apa-apa lagi. Apalagi publik sudah mengetahui beliau hanya bisa bersumpah, beliau hanya bisa berjanji, tapi tidak pernah menepati janjinya. Beliau bersumpah bahwa seandainya Bapak Jokowi bisa menjadi presiden dalam periode kedua, beliau akan berjalan dari Jogja ke Jakarta. Nyatanya sampai saat ini sumpah tersebut tidak beliau laksanakan. Lalu apa manfaatnya bagi kita untuk tetap mengagumi dan menghormati Amin Rais sebagai Bapak Reformasi? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Kita hanya mendengarkan nyinyiran beliau tanpa dapat memberikan solusi yang baik bagi bangsa ini. Bagaimana ke depannya bangsa ini akan kita bawa bersama-sama untuk mencapai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebenarnya banyak sekali kita temukan bahwa banyak hal yang telah dilakukan Amin Rais yang hanya mengerecoki bangsa ini. Seperti akhir-akhir ini Amin Rais mengkritisi tim reformasi hukum yang dibentuk Menko Polhukam Mahfud MD. Najwa Shihab menjawab kritik Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais soal timnya tersebut. Partai Umat meminta tim tersebut menjawab kritikan Amin Rais dengan hasil kerja. Tim ini tidak perlu reaktif merespon pernyataan-pernyataan. Buktikan saja, jadi nggak usah terlalu banyak berbalas pantun. Buktikan saja kinerjanya, ucap Waketum Partai Umat Nasaruddin kepada wartawan. Belum Partai Umat sudah menunjukkan taringnya. Padahal belum tentu dipilih oleh masyarakat Indonesia, tapi mereka sudah menunjukkan dirinya. Dia mengatakan kritik Amin merupakan bentuk kekhawatiran. Dia menyebut Amin menyampaikan kritik terhadap tim bentukan Mahfud itu karena melihat dinamika politik yang terjadi. Apa yang disampaikan Pak Amin itu kan kekhawatiran. Karena itu sifatnya kekhawatiran, maka tugas tim itu menjawab bagaimana kekhawatiran seperti itu tidak perlu terjadi dengan bukti, dengan kinerja, ucapnya. Sebenarnya kita sudah sering mendengarkan kritikan-kritikan Amin Rais. Ya, sekedar dia itu ingin diakui bahwa dia itu tetap eksis. Tetap bisa menyampaikan kritikan-kritikan yang tajam. Padahal kenyataannya ya tidak tajam-tajam amat. Biasa sajalah. Kalau itu keluar dari mulut Bapak Amin Rais, ya tentunya kita tahu maksudnya apa, endingnya seperti apa. Sebelumnya Amin Rais mengkritik tim percepatan reformasi hukum yang dibentuk Mahfud MD. Amin Rais menyebut tim itu bekerja hingga Desember 2023 dan hasil kerjanya akan disodorkan ke pemerintah yang dibentuk oleh Presiden hasil pemilu 2024. Jadi tim percepatan reformasi hukum ini sesungguhnya menghina Presiden terpilih. Nanti karena Presiden pilihan rakyat pada 2024 nanti diminta melanjutkan sebuah Indonesia yang menginjak-injak
dan mengacak-ngacak dunia hukum. Jadi dengan kata lain, supaya para ahli hukum Indonesia tanpa hukum di zaman Jokowi terus dilangsungkan oleh presiden pilihan rakyat nanti. Ucap amin. Seperti dilihat dalam video, Pak Jokowi, hentikan manuver politik Anda di kanal YouTube Amin Rais Official. Jumat 2 Juni 2023. Pak Mahfud enggan mengomentari kritik Amin tersebut. Dia merasa ucapan Amin itu tak perlu dikomentari oleh dirinya. Anggota tim reformasi hukum Najwa Shihab kemudian maju menjawab kritik Amin Rais itu. Najwa menilai Amin belum membaca detail siapa saja anggota tim reformasi hukum itu. Saya yang menjawab Pak Amin kalau Pak Menko tidak mau menjawab. Kalau tadi disebut apa istilahnya Pak Amin untuk mengamankan Presiden Jokowi, saya rasa kalau teman-teman lihat daftar list nama-nama yang tergabung dalam tim reformasi hukum ini, rasanya Mas Uceng, Bivit, Ferry Amsari, kemudian Profesor Tuti, Profesor Susi, kita tahu orang-orang yang amat kritis terhadap berbagai kebijakan negara. Jadi rasanya Pak Amin perlu dikirim list nama-namanya supaya bisa melihat jelas lagi orang-orang yang tergabung, kata Najwa dalam konferensi pers di Kemenko Polhukam Jakarta Pusat pada tanggal 9 Juni. Sebenarnya Pak Amin Rais tidak membutuhkan itu. Ya, beliau ingin mengkritik, ya kritik saja tanpa didasari oleh hal-hal yang mendasar yang perlu diketahui. Yang penting beliau sudah menyampaikan unek-uneknya terhadap kinerja Pak Jokowi yang menurutnya selalu salah dan tidak benar. Tentunya kalau ada orang yang seperti ini sungguh sangat disayangkan. Sungguh sangat disayangkan. Apa sebenarnya yang ingin beliau inginkan, yang ingin beliau dapatkan dari bertindak seperti itu? Karena usia tidak semakin panjang, usia akan segera berakhir, maka lebih baik kita memberikan yang terbaik untuk bangsa ini, sehingga bangsa ini bisa lepas dari penderitaannya, bisa lepas dari keterpurukannya, dan suatu saat nanti akan menjadi bangsa yang besar yang disegani oleh masyarakat dunia. Tentunya apa yang saya sampaikan ini sekedar unek-unek, dengan harapan mudah-mudahan Bapak Amin Rais sebagai sesepuh kita memberikan yang terbaik bagi bangsa ini, dan akhirnya beliau akan mendapatkan husnul khotimah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah warridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.